You've been sending flowers, flowers to me, flowers today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Nama saya Rizky Agustian. Saat ini saya menempuh pendidikan di Stikes Kuningan di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan di Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Jadi hari ini kita akan membahas atau mereview salah satu jurnal tentang sistem pengelolaan limbah cair di industri tahu di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang disusun oleh Muhammad Rizky Arif dan kawan-kawan. Ya baik, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman. Aktivitas pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari suatu kegiatan industri merupakan suatu masalah yang sangat umum dan sulit dipecahkan pada saat ini. Hal tersebut disebabkan dengan semakin banyaknya industri yang tumbuh dan menghasilkan limbah. Mayoritas limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut dibuang oleh para pelaku industri secara langsung melalui lingkungan dan sangat jarang dilakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap limbah yang dihasilkan. Seperti limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan industri yang dibuang melalui ekosistem perairan yang berada di sekitar kawasan industri tersebut. Kegiatan pembuangan limbah secara langsung melalui lingkungan akan berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan akibat terjadinya pencemaran. Selain itu, aktivitas tersebut dapat merusak ekosistem tempat suatu organisme hidup dan akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yang hidup dan berada di sekitarnya. Kegiatan pengolahan limbah untuk mengurangi aktivitas pencemaran yang terjadi di lingkungan masih sangat jarang dilakukan oleh para pelaku industri. Hal ini dikarenakan para pelaku industri tidak mau mengeluarkan biaya lebih untuk proses pengolahan limbah tersebut. Padahal banyak industri yang menghasilkan limbah yang masih dapat dimanfaatkan sehingga pelaku industri tersebut tidak perlu melakukan pengolahan limbah yang akan mengeluarkan biaya. Akan tetapi, akan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan limbah industri tersebut yang akan berdampak pada menurunnya kegiatan aktivitas pencemaran lingkungan yang telah berlangsung selama ini. Salah satu contoh industri yang limbahnya masih dapat dimanfaatkan adalah industri pembuatan tahu. Menurut Lohong tahun 2010, limbah tahu berasal dari buangan atau sisa pengolahan kedelai menjadi tahu yang terbuang karena tidak terbentuk dengan baik menjadi tahu, sehingga dapat dikonsumsi. Limbah tahu terdiri atas dua jenis limbah cair dan limbah padat. Bisa dilihat, limbah cair merupakan bagian terbesar dan berpotensi mencemari lingkungan. Limbah ini terjadi karena adanya sisa air tahu yang tidak menggumpal, potongan tahu yang hancur karena proses penggumpalan yang tidak sempurna, serta juga cairan keruh kekuningan yang dapat menimbulkan bau tidak sedap bila dibiarkan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih kandungan-kandungan yang ada dalam limbah tahu tersebut. Bisa dilihat, limbah cair industri tahu mengandung bahan-bahan organik yang tinggi, terutama protein dan asam-asam amino. Adanya senyawa-senyawa organik tersebut menyebabkan limbah cair industri tahu mengandung BOD, COD, dan TSS yang tinggi menurut Husin tahun 2000. Tapi apa sih sebenarnya BOD, COD, dan TSS itu? Tapi COD bukan cash on delivery ya. Jadi BOD itu merupakan singkatan dari Biological Oxygen Demand, adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Dan COD adalah Chemical Oxygen Demand, merupakan jumlah kebutuhan kimia terhadap oksigen untuk menguraikan bahan organik. Dan bisa dilihat kalau TSS itu adalah singkatan dari Total Suspended Solid, yang artinya bahan tersuspensi yang terdiri dari lumpur dan jasa drainik yang berasal dari kikisan tanah atau erosi yang terbawa ke dalam air. Bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah industri cair pada umumnya sangat tinggi. Senyawa-senyawa organik tersebut dapat berupa, bisa dilihat juga di sini ada protein, karbohidrat, dan lemak. Senyawa protein memiliki jumlah yang paling besar, yaitu mencapai 40-60, karbohidrat 25-50, dan lemak 10%. Selanjutnya, gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah cair tahu adalah oksigen, hidrogen sulfida atau H2S, amonia, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut berasal dari dekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat dalam limbah cair tersebut menurut Herlambang tahun 2005. Dan selanjutnya kita akan membahas karakteristik limbah cair secara umum. Karakteristik air buangan dapat digolongkan atas sifat fisika, kimia, dan biologi. Akan tetapi air buangan industri biasanya hanya terdiri dari karakteristik fisika dan kimia. Menurut Kaswinardi tahun 2007, parameter yang digunakan untuk menunjukkan karakter air buangan industri tahu yang pertama ada parameter
parameter fisika seperti kekeruhan, suhu, zat padat, bau, dan lain-lain. Yang kedua, ada parameter kimia. Dan apa sih dampak limbah bagi lingkungan kita tercinta ini? Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran bahan-bahan organik limbah industri tahu adalah gangguan terhadap kehidupan biotik, turunnya kualitas air perairan akibat meningkatnya kandungan dan bahan organik. Aktivitas organisme dapat memecahkan molekul organik yang kompleks menjadi molekul organik yang sederhana. Bahan organik seperti ion, fosfat, dan nitrat dapat dipakai sebagai makanan oleh tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Selama proses metabolisme ini, oksigen banyak dikonsumsi, sehingga apabila bahan organik dalam air sedikit, oksigen yang hilang akan segera diganti oleh oksigen hasil proses fotosintesis dan oleh aerasi udara. Sebaliknya, jika konsentrasi beban organik terlalu tinggi, maka akan tercipta kondisi anaerobik yang menghasilkan produk dekomposisi berupa amonia, karbon dioksida, asam asetat, hidrogen sulfida, dan metana. Senyawa-senyawa tersebut sangat toksik bagi sebagian besar hewan air dan akan menimbulkan gangguan terhadap keindahan, atau bisa kita sebut gangguan estetika yang berupa rasa tidak nyaman dan menimbulkan bau menurut Herlambang tahun 2002. Limbah cair yang dihasilkan mengandung padatan tersuspensi maupun terlarut akan mengalami perubahan fisika, kimia, dan hayati yang akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan karena menghasilkan zat beracun atau menciptakan media untuk tumbuhnya kuman dan penyakit atau kuman lainnya yang tentunya merugikan dari produk tahu sendiri ataupun tumbuhan manusia. Bila dibiarkan, air limbah akan merubah warnanya menjadi coklat, kehitaman, dan berbau busuk. Bau busuk ini mengakibatkan sakit pernapasan apabila air limbah ini merebes ke dalam tanah yang dekat dengan sumur, maka air sumur yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Apabila limbah ini dialirkan ke sungai, maka akan mencemari sungai dan bila masih digunakan, akan menimbulkan gangguan kesehatan yang berupa penyakit gatal, diare, kolera, radang usus, dan penyakit lainnya, khususnya yang berkaitan dengan air yang kotor dan sanitasi lingkungan yang tidak baik. Dan bagaimana sih pengolahan limbah tahu itu? Upaya untuk pengolahan limbah cair tahu telah dicoba dan dikembangkan secara umum. Metode pengolahan yang dikembangkan dapat digolongkan atas 3 jenis. Bisa dilihat metode pengolahan yaitu secara fisika, kimia, maupun biologis. Dan fisika merupakan metode pemisahan sebagian dari beban pencemaran, khususnya padatan tersuspensi atau koloid dari limbah cair dengan memanfaatkan gaya-gaya fisika dalam pengolahan limbah cair industri tahu secara fisika. Proses yang dapat digunakan antara lain ada filtrasi dan pengendapan, ada filtrasi penyaringan menggunakan media penyaringan terutama untuk menjernihkan atau memisahkan partikel-partikel kasar dan padatan tersuspensi dari limbah cair. Dalam sedimentasi, vlog-vlog padatan dipisahkan dari aliran dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Menurut Metcalfe dan Eddy tahun 2003, cara kimia merupakan metode penghilangan atau konversi senyawa-senyawa polutan dalam limbah cair dengan penambahan bahan-bahan kimia atau reaksi kimia lain-lainnya. Beberapa proses yang dapat diterapkan dalam pengolahan limbah cair industri tahu secara kimia diantaranya termasuk koagulasi, flokulasi, dan isolasi. Proses netralisasinya biasanya diterapkan dengan cara penambahan asam atau basa guna menetralisir ion-ion yang terlarut dalam limbah cair, sehingga memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Dan proses koagulasi, flokulasi, partikel koloid hidrofobik cenderung menyerap ion-ion bermuatan negatif terlarut dalam limbah cair melalui sifat adsorpsi koloid tersebut, sehingga partikel tersebut bermuatan negatif. Koagulasi pada dasarnya merupakan proses destabilisasi partikel koloid bermuatan dengan cara penambahan ion-ion bermuatan berlawanan atau koagulan ke dalam koloid. Dengan demikian, partikel koloid akan menjadi netral dan dapat beraglomerasi satu sama lain membentuk microfloc. Selanjutnya, microflocs yang telah terbentuk dengan dibantu pengadukan lambat mengalami penggabungan menghasilkan microfloc atau flokulasi sehingga dapat dipisahkan dari dalam larutan dengan cara pengendapan atau filtrasi. Koagulan yang biasa digunakan antara lain ada polielektrolit, aluminium, kapur, dan garam besi. Masalah dalam pengolahan limbah secara kimiawi adalah banyaknya endapan lumpur yang dihasilkan, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selain kedua metode tersebut, metode gabungan fisika kimia mencakup flokulasi yang dikombinasikan dengan sedimentasi juga telah dicoba digunakan dalam skala laboratorium. Tetapi penerapan metode gabungan tersebut hasilnya kurang memuaskan, khususnya di Indonesia. Hal ini
karena beberapa faktor, antara lain bisa dilihat metode pengolahan fisika kimia terlalu kompleks, kebutuhan bahan-bahan kimia tidak cukup, serta lumpur berupa endapan sebagai hasil dari sedimentasi menjadi masalah penanganan lebih lanjut, menurut Husin 2003. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus pengolahan limbah cair tahu di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sistem pengolahan limbah cair tahu di industri tahu Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal merupakan salah satu kecamatan yang sebagian besar penduduknya memproduksi tahu. Industri tahu di Kabupaten Tegal merupakan industri kecil atau industri skala rumah tangga yang paling banyak. Tahu menjadi makanan khas jajanan oleh Tegal. Para pengrajin terbesar di berbagai desa dengan jumlah pengrajin yang cukup beragam, dan jumlah pengrajin tahu di Kabupaten Tegal mencapai, bisa dilihat jumlahnya ada kurang lebih 1.200 pengrajin. Dari setiap kapasitas produksi rata-rata tersebut, debit air limbah yang dihasilkan setiap pengrajin rata-rata bisa dilihat jumlahnya 640 liter dengan jumlah pengrajin yang ada sejumlah 556. Jadi rata-rata per hari debit limbah berjumlah 14.747 meter kubik. Memang jumlahnya itu terlalu signifikan karena akan berdampak pada kualitas air sungai. Kabupaten Tegal secara bertahap telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan, salah satunya di tahun 2008 dengan dibangunnya IPA komunal tahu dengan volume penampungan limbah 50 meter kubik yang merupakan kegiatan sharing antara pemerintah pusat atau KLH, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah Kabupaten Tegal dan paguyuban pengrajin tahu Dukuh Pesalakan Utara Desa Adiwerna. Sedangkan di tahun 2009 ini pembangunan IPA kemudian tahu bervolume menampung limbah cair 50 meter kubik yang merupakan sharing kedua di Dukuh Pesalakan Selatan Desa Adiwerna. Dengan adanya dua IPA komunal hanya mampu menampung debit air limbah sebanyak 100 meter kubik. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan mengenai sistem pengolahan limbah industri tahu di Kecamatan Adiwerna, yaitu di antaranya yang pertama kurangnya pengawasan preventif yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah di Kecamatan Adiwerna. Dalam pengawasan pengelolaan limbah tahu yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup itu kurang efektif dikarenakan Badan Lingkungan Hidup hanya menyediakan dua IPA komunal, sehingga bentuk dari kekesalannya adalah pembuangan limbah dibuang ke sungai-sungai terdekat ataupun selokan dekat rumah. Yang kedua bisa dilihat yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, membuat pengusaha tahu membuang limbahnya seenaknya sendiri tanpa diolah terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada di sini juga yaitu peran Badan Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan represif. Hal ini belum maksimal karena proses penegakan hukum bagi pengusaha tahu yang melakukan pencemaran limbah tidak diberikan sanksi ataupun surat peringatan. Bahasan yang terakhir yaitu bisa dilihat yaitu mengenai sistem pengolahan limbah tahu Kecamatan Adiwerna. Yang pertama ada di sini yaitu harus dibangunnya IPA komunal lagi di setiap desa yang memproduksi tahu agar nantinya volume limbah tahu bisa diolah dengan benar tanpa merugikan masyarakat. Selanjutnya atau yang kedua yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai lembaga pemerintah yang menangani bidang lingkungan hidup melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan, workshop dan seminar lingkungan, sosialisasi bidang lingkungan yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hidup. Dan yang terakhir yaitu peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tegal nomor 14 tahun 2002 tentang pengelolaan lingkungan hidup harus ditegakkan dan dijalankan. Adanya sanksi yang tegas diberikan untuk pengusaha tahu yang tidak mengelola limbahnya agar nantinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha tersebut. Nah, jadi itu pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai limbah industri tahu beserta review jurnal tentang pengolahan limbah tahu di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Mohon maaf atas kekurangannya ya teman-teman. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.